atau langit di virtual reality dengan menggunakan iframe diubah menjadi video 360. Sebelumnya itu yang dicontohkan masih berupa video gambar atau foto 360. Di sini ada yang sudah mengerjakan? Boleh diacungkan tangannya. Oke, Ajis. Ada lagi? Ican, Anissa. Jangan dulu jangan dulu diklik. Anissa, Ican, Ajis. Ada lagi? 3 orang. Oke, saya cek dulu ya. Ada lagi nggak yang sudah mengerjakan? Zainal Arifin. Nah, jangan dulu diturunin tangan. Maaf Pak, mengerjakan apa Pak? Barusan baru masuk. Yang mengerjakan video kemarin kan ada tugas tidak wajib ya. Barangkali ada yang mau mengisi nilai tambahan. Di situ tugasnya itu terkait dengan mengubah sky atau langit di virtual reality menjadi video 360 gitu Zainal Arifin. Barangkali ada yang sudah coba mengerjakan, boleh diangkat tangannya, nanti saya akan berikan mekanisme pengumpulannya gitu. Kalau misalnya ada yang sudah mengerjakan, diangkat tangannya itu. Gitu Zainal maksudnya ya. Oke, 4. Ada lagi? Ya, mohon maaf Pak, izin bertanya boleh Pak? Yap, Jadi silakan. kan kemarin saya kan ikut join. Dikarenakan pas di akhir itu saya kan waktu itu pulang ke rumah, jadi nggak tahu ada tugas itu Pak. Kalau misalkan nanti ada pengumpulan, boleh ngumpulin nggak Pak? Ini karena tugas tidak wajib, jadi harus hari ini sih. Tidak sifatnya tidak terus menerus. Kalau untuk tugas wajibnya nanti kedepannya akan ada lagi, nggak usah khawatir jam-jam. Nah nanti mungkin kedepannya saling berkabar aja di internal grup ya. Ada tugas enggak, ada yang harus dikumpulkan enggak, gitu. Kemarin itu memang tidak wajib. Jadi tidak harus semuanya mengumpulkan, cuma barangkali ada yang mau dan sudah berhasil, boleh dikumpulkan gitu. Gitu ya maksudnya jam-jam ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, di tugas 12 atau di pertemuan 12 itu ada tugas wajib lagi yang harus dikumpulkan. Oke, Anissa, Ican, Ajis, Zainal Arifin, ada lagi nggak? Tadi ada yang tadi pagi ada yang sempat. Maaf, saya baru join. Oke, ya Ardi sudah membuat juga kan? Ya, di hands up Sudah, ya. Pak. Oke, coba di klik tombol angkat tangannya hands up-nya biar saya rekap dulu. Berarti total ada 5 ya. Sebentar. Saya berikan di adlink aja lah ya, biar nggak kemana-mana. Saya coba buatkan tugas opsional. Ya, sebentar.
Ya sudah kelihatan nggak di add link? Saya masukkan di sesi pertemuan 9, sorry. Jadi untuk yang namanya di WhatsApp ini, bentar ya, saya screenshot dulu. Untuk Ihsan, Anissa, Ajis, Jenal Arifin, sama Ardi, boleh di-upload di situ aja HTML-nya sama gambarnya mungkin ya. Kalau misalnya ada link video yang bukan video. Kalau misalnya udah di hosting segala macam gitu ya, biasanya suka ada cantuman aja linknya gitu. Project zip-nya atau .rar-nya. Tuh, saya tunggu sampai jam 23:30 hari ini. Ya, kurang lebih itu sih. Nah, sambil nunggu ini Maaf, ya, gimana Jis? tadi saya udah langsung ini Pak ngumpulin, tapi cuman link GitHub-nya aja Pak. Oke, kalau link kita nggak apa-apa. Coba saya Cuman di link GitHub-nya di feed-nya ada keterangannya Pak, kayak demo linknya kemana, Oke, asetnya sebentar ya. apa aja. Saya cek ya. Link GitHub lebih disukai sih. Sebentar. Jainal ya? Jainal. Ajis ya? Iya Pak. Oke, saya coba. Iya Pak. Dia mau kemana linknya? Indeks HTML udah ada videonya. Asetnya. Ya, asetnya udah ada. Lebih bagus sih Jis. Makasih Jis. Udah sama plus video demonya, bukan link itunya ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Siap Pak. Jadi aman Pak ya? Aman. Jadi gini, sebetulnya yang saya minta tuh sebetulnya project plus preview kayak gitunya. Kalau misalnya yang udah mengirimkan GitHub, di mana di situ GitHub-nya bisa diakses public, project-nya juga udah pasti ada di situ, plus di situ juga ada tambahan informasi lain, itu jauh lebih lengkap. Cuma tidak semuanya harus berupa link, tapi nanti ke depannya ya kalau misalnya Ajis atau segala macam, kalau misalnya ada format tertentu diikuti aja gitu ya. Untuk ini udah sangat bagus. Jadi udah bisa diterima Ajis. Ya. Siap, baik Pak. Makasih banyak Pak. Oke, karena Ajis yang ngumpulin pertama, boleh sambil di share screen gak Jis? Biar teman-temannya bisa tahu apa yang dimaksud di code tersebut, dijelaskan sambil didemokan kalau bisa. Soalnya udah ada linknya nih. Ya, silakan. Baik. Di laptop kan? Iya Pak, ini masih booting laptopnya Pak. Oke. Yang lain juga sama, Ardi, Jainal Arifin, sama Anissa, dan juga Isa. Disiapin aja. Biar ada presentasinya juga ke teman-temannya. Ngasih tahu lah apa yang dilakukan. Bisa aja ada perbedaan segala macam, tapi kita pengen ada sharing knowledge-nya juga. Dan sedikit disclaimer juga untuk pertemuan kali ini tidak ada materi yang saya sampaikan, bahkan hanya pengantar saja ya. Pengantar dalam artian saya akan mengenalkan guidelines tutorial atau latihan yang ada dari situs Frame sendiri. Kita akan coba beberapa dan sampel code-nya juga nanti saya akan berikan, tapi harapannya sih kalian meneruskan dan menyelesaikan sampai akhir biar ada basic yang kalian pahami sama kalian kuasai, karena kedepannya itu akan semakin kompleks lagi. Jadi minimal saya kasih pengantar ke arah sana dan kalian harus bisa coba untuk explore lebih secara mandiri gitu ya. Silakan untuk sharing dulu deh. Ayo Jis, kalau misalnya udah selesai, kalau udah bisa, sorry. Baik Pak.
Eh, ini boleh langsung di share screen aja Pak? Boleh. Baik. Bisa nggak sesinya? Bisa. Oke. Oke. Baik, dijelaskannya yang di mana dulu ya Pak ya? Oke, sebentar ya. Nanti mau masuk dulu. Nah, ini aja mungkin ya, singkat dan padat saja, Ajis. Jadi di sini secara codingan, tolong dijelaskan apa yang dilakukan, terus gimana cara buat ngubah si sky-nya menjadi 360, terus video yang digunakannya juga apa, kalau misalnya ada sumbernya juga boleh dikasih tahu ngambil dari mana, sisanya demonstrasi mengenai aplikasinya gitu ya, mau lokal maupun yang sudah online, nggak masalah. Intinya ngejelasin ke teman-temannya sih ya, biar teman-temannya juga pada paham dan mengerti apa yang sudah Ajis lakukan gitu. Oke, Silakan baik. Ajis. Siapa? Oke, selamat malam teman-teman. Izin menjelaskan tugas yang tidak wajib yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini untuk tugasnya tuh sebenarnya ngebuat VR 360 video. Nah, di sini tema yang saya buat tuh bikin 360 VR tentang Santa Claus Village. Kenapa bikin temanya ini? Karena kan kita sekarang mendekati Natal, jadi pengen nyobain gimana ngelihat Santa Claus Village yang ada di Finlandia. Jadi kita lihat ininya dulu, apa sih codingnya? Codingnya dulu ya. Nah, di sini untuk mengubah Sky jadi video tuh, di sini saya masukin video di tag A-Asset. Di sini di tag A-Asset itu jadi dia ngumpulin aset-aset yang ada di dalam project ini. Nah, di sini saya pakai 3 aset, 2 aset gambar dan 1 aset video. Yang pertama ada aset untuk button play, yang kedua ada aset untuk bukan button, image atau gambar play dan gambar pause. Nah, satu lagi aset video yang akan dijadikan video 360-nya. Nah, di sini ada tag Amin kamera di sini. Maaf, Ajis sambil di kursornya sambil ditunjuk-tunjuk kita aja biar lebih mudah mungkin biar teman-teman yang ngeliat. Nah, gitu. Nah, di sini ada tag kamera. Nah, di sini ada atribut namanya WASD control enable sama dengan false. Nah, di sini itu jadi ketika nanti aplikasi VR-nya dibuka, tombol WASD ini tuh di disable atau dinonaktifkan. Dan untuk look controls enable itu dibuat true karena biar bisa digerakin ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Nah, selanjutnya di sini ada Amin video sphere. Ini tuh masukin video 360-nya tuh ke sini. Nah, cara masukinnya tuh karena saya udah dimasukin ke aset di sini. Jadi SRC-nya tuh tinggal langsung tag-nya aja, tag ID-nya aja nih, example video, nanti bakal ngambil ke video ini. Kayak gitu. Nah, ini ada Amin text. Ini untuk membuat teks di dalam di dalam si aplikasinya. Nah, di sini ada
min image ini untuk ngambil image yang ada di aset. Nah, di sini ada sedikit script JavaScript-nya. Di sini tuh untuk ngeplay sama ngepause video yang ada di project ini. Nah, mungkin biar lebih jelasnya bisa akses link yang ini. Ini udah terhubung sama Glitch. Nah, kurang lebih jadi kayak gini sih bentuknya, teman-teman. Lupa. Nah, ini tadi ada fungsi yang WASD dinonaktifin, ini nggak bisa tuh. Saya pencet-pencet WASD, ini nggak bisa. Oke, bagus. Kalau untuk copyright atau teks yang kayak gitu ya abaikan aja ya. Karena memang nggak mudah juga buat nyari source 360 tuh. Ya, dan ini dari juga story ada block suaranya juga ya teman-teman. Kalau misalkan nanti coba akses ini. Oke. Paling untuk aset-asetnya ini saya dapetin di untuk video 360-nya saya dapetin di link ini di maaf. Di ini nih. Nama websitenya tuh storyblog.com. Jadi kalau teman-teman kalau misalkan pengen hilang watermarknya bisa mungkin berlangganan gitu di website ini. Sebenarnya banyak sih video-video yang bisa diambil. Cuman saya ngambil sampelnya ini karena biar vibes-nya tuh mendekati Natal jadi ambilnya ini, Pak. Oke, nggak masalah. Oke. Baik. Paling sekian Pak yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nggak ada. Oke. Paling sedikit lagi ke codingan. Maaf, ada yang tadi sedikit terlewat. Saya coba jelasin dikit. Di indeks HTML ini, Ajis juga sudah menerapkan yang namanya kamera dan juga kursor. Nah, kamera atau kursor itu digunakan untuk aksi yang nantinya digunakan untuk play video segala macam kayak gitu ya, makanya ada yang lingkaran kayak gitu. Nah, itu digunain buat di situ. Dan di sini masuknya bukan menggunakan sky ya, tapi di sini pakainya video sphere, di mana di situ yang dibulat diambilkan dari si video 360-nya kayak gitu. Dan untuk itu ada ketinggian min 90. Itu untuk sudut kameranya biasanya sih di situ. Dan ya nanti bawahnya adalah aksi untuk autoplay dan auto pause ya. Ini opsional sebenarnya, bisa di play bisa di pause tergantung dengan kondisi. Kalau misalnya pengen autoplay juga itu dipersilahkan. Oke, kurang lebih sih seperti itu dan sudah cukup bagus ya Ajis ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, Ajis boleh tangannya atau di itu hands-nya bisa di down-kan lagi. Terima kasih. Oke. Lanjut lagi ke berikutnya. Kita lihat apakah mirip-mirip atau kayak gimana. Mungkin saja penyelesaiannya bisa beragam ya. Oh ternyata ada Fiski Sifarabani juga yang mengumpulkan. Oke, nanti saya lihat. Berarti nanti di sini saya stop sampai ini ya. Sampai sekitar 6 orang ya. Karena nanti berikutnya akan kurang-kurang relevan karena berikutnya takutnya tinggal kopas atau segala macam. Jadi saya akan stop di 6 orang yang tadi mengacungkan sama yang tadi sempat mengumpulkan. Oke. Berikutnya Ardi Permana, saya mau random aja deh. Ayo, Ya, Pak. Yuk silakan. Ardi belum ngumpulin ke adlinknya. Kumpulin ya di adlinknya ya. Di bagian tugas opsional di situ. Ya, sekarang demo aja dulu nggak apa-apa. Nanti ngumpulin belakangan. Oke, silakan Di.
Di lokal ya? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan tugas opsional. Di sini bertemakan ini di tempat keramaian, tempat umum. Di sini codingan menggunakan HTML, di mana script ini ini script ya JavaScript. Jika berupa file, pemanggilannya mungkin seperti kayak aset ini. Kalau secara online mungkin langsung diambil dari webnya. Lalu di dalam body ada scan, terus ada aset. Aset di sini yang dimasukkan berupa video yang memiliki ID GM Turtle. RSC ini tempat untuk mengambil video, di mana video ini tersimpan di folder aset yang bernamakan netplus.mp4 yang ini. Lalu di sini menggunakan videosphere, di mana di sini memanggil ID dari video GM Tour, di mana posisi X-nya 100, Y 0, Z-nya 10. Lalu ada penutup. Lalu untuk melihat demo screen-nya, nah ini tampilan demonya. Sama dari Storyblock ya, Ardi? Iya. Oke. Hampir sama Pak, kayaknya mungkin dari video YouTube yang diambilnya sama kalau saya lihat. Betul, karena aset yang lumayan cukup mahal juga tuh. Iya. Sama era 300, video 360 tuh kayak gitu. Mungkin untuk dari pencarian ininya sama dari Storyblock. Betul. Nah ini buat ininya dari ya YouTube-nya yang diambil dari tutorial juga. channel Danilo Pasquariello. Oke. Mungkin itu saja Pak. Oke, saya sedikit menanggapi. Berarti di sini ini lebih simpel dibandingkan dengan yang Ajis. Ajis agak sedikit ditambahin play sama pause. Jadi yang simpel kayak gini juga bisa menggunakan autoplay dan loopnya true. Loop true ini penting biar terus diputar gitu kan ya. Cuma harus cari yang lebih smooth aja sih. Tapi untuk kameranya. video juga mungkin Pak mau menambahkan saja. Boleh, gimana? Kalau autoplay ini sama ini di ini kemungkinan nggak akan jalan gitu kalau berupa video juga. Kalau nggak ada, betul. Ya. Mungkin kalau autoplay ya jalan, tapi sesuai waktu yang sudah ditentukan. Makanya dipakai loop sama dengan true, jadi ada pengulangan terus meskipun sudah beres waktu videonya akan balik lagi ke awal. Ya, betul, tepat sekali. Dan di sini ya pakai itu ya, ID-nya hampir mirip sebenarnya 11-12. Oke. Ya sama. Cuma ya sama aja sih. Cuma ya di sini lebih simpel, intinya di situ. Ya. Jadi kalian boleh melakukan konfigurasi, entah itu di play-nya di true atau false, atau mau seperti autoplay, terserah, disesuaikan dengan kebutuhan. Dan pastikan juga mungkin ya nanti ke depannya kalau bisa sih ini sekedar saran aja sih untuk semuanya yang pengen serius pengen bikin kayak gini-gini. Cari file MP4-nya yang kualitas pixelnya bagus ya. Maksudnya dari segi gambar pengambilan videonya juga resolusinya bagus, dan kalau bisa kompresinya juga bagus. Jadi ketika diakses di webnya terasa ringan tapi tetap detail dan jelas gitu sih ya. Oke, terima kasih untuk Ardi untuk sampelnya. Jangan lupa nanti dikumpulkan project file ininya ya. Bentuk RAR Pak, nggak apa-apa.
RAR nggak apa-apa. Tapi kalau bisa zip sih, ya. Soalnya ada beberapa case yang RAR itu dia dianggap agak sedikit rentan dibandingkan dengan zip. Tapi kalau si Erlingnya nggak masalah pakai RAR, ya udah kumpulin aja gitu ya. Baik, Pak. Oke. Mungkin Terima kasih. sekian. Terima kasih Ardi. Baik, Pak. Saya izin. Oke. Kita lanjut ke siapa ya? Ican. Ican. Siapa? Bentar, Pak. Oke. Notepad. Oh ini. Ya, sudah terlihat. Cuma agak di zoom sedikit mungkin. Oke, coba. Oke, baik. Assalamualaikum. Ini sebenarnya sama seperti yang tadi Kang Aziz sama yang barusan itu siapa? Kang Ardi. Ya, Kang Ardi ya. Di sini juga saya menyimpan si videonya itu sebagai aset. Kemudian asetnya di load nanti di jadi video spare. Kemudian di sini saya tambahkan untuk play on click. Jadi ketika video itu di load, dia tidak akan autoplay. Jadi dia autoplay itu ketika di klik seperti itu. Kalau bisa dibilang ini mungkin line code-nya kalau dirapetin mungkin cuman 20 atau 20 line of code seperti itu. Betul. Tadi kalau misalkan kata Kang Aldi juga kalau misalkan dia nggak pakai play on click, kalau misalkan kita benar-benar mencontoh script yang ada di aframe.io, itu dia videonya nggak akan jalan. Jadi hanya bisa diputar-putar aja gitu, tapi videonya nggak play. Ya, betul. Jadi saya tambahin play on click. Ini agak sedikit beda juga nih aksinya. Tadi ada yang pakai kamera, ini pakai play on click gitu ya. Ya. Tadi ada yang autoplay. Jadi ada 3 jenis interaksi yang berbeda sebenarnya sih. Oke. Oke, untuk contohnya bisa dilihat di sebentar. Di sini. Waduh, apaan tuh? Oke. Nah, untuk videonya sendiri saya lupa ini dapat dari mana ya. Jadi waktu itu kan di aframe.io-nya itu dia ada menuliskan untuk tipe videonya itu apa gitu ya, tipe videonya itu apa kalau nggak salah. Nah, saya cari berdasarkan kata kunci itu gitu. Jadi 360 video, kemudian saya coba inilah. Dapat. Ada sound-nya juga bisa jalan seperti itu. Oke, sip. Ya, sekian. Ada lagi menyampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ican. Oke. Ya di sini banyak ragam video yang bisa kalian ambil ya dari tadi situs yang sebelumnya atau boleh di Google juga, bahkan mungkin lupa, tapi nanti ke depannya tolong dicatat dari mana sumbernya. Siapa tuh buat referensi atau kita kayak bentuk apresiasi kredit ke pihak terkait. Terus codingannya mirip-mirip tapi tidak ada yang 100% mirip. Di situ bagus, jadi berarti banyak cara yang bisa kalian coba.
Ya makasih sih San. Jangan lupa di-upload di Adlink ya. Terus kalau komentar saya di situ pakai Notepad++ juga ngodingnya bisa gitu ya. Ya, Udah sudah jarang di-upload, Pak. Saya tadi pakai GitHub. ke Glitch juga atau kemana? Ke GitHub situs. GitHub, ya ini pakai Notepad++ tadi untuk view aja sih. Oke. Iya. Maksudnya ya kita nggak usah maksa harus pakai VS Code atau apa kayak gitu. Ya sebetulnya Notepad Kalau biasa. hafal tagline sih pakai Notepad++. Ya. Kalau nggak hafal agak repot juga. Betul gitu. Ini kayak kembali lagi ke zaman saya kuliah dulu pakai itu. Oke, makasih San. Ya. Lanjut ke Anissa dulu deh, Anissa. Halo, Assalamualaikum Pak. Aku tuh masih terkendala, aku ada di luar dan gitu. device-nya masih ngubungin orang rumah juga sih. Aduh. Gimana tuh maksudnya? Coba jelasin dulu. Jadi Lagi aku di luar. ada di luar, masih pulang kerja. Tapi sudah mengerjakan. Udah ngerjain. Ya. Udah sempat mengumpulkan atau masih on progress atau kayak gimana? Belum mengumpulkan, tapi kan pas mau mengumpulkan kan apa sih beda device. Jadi ini kan di HP ya Pak. Si project-nya ada di laptop kan. Okay. Jadi ini masih nunggu orang rumah sih. Oke, ya udah. Insya Allah bisa sih. Ya, pokoknya nanti ditunggu aja sampai jam 23.30 gitu ya. Nanti kalau misalnya belum sempat demo atau kayak gimana, ya nanti share aja ke teman, mungkin ngasih tahu atau apa gitu ya. Source code-nya ini kayak gimana, seperti apa gitu. Kalaupun misal enggak ya jangan lupa dikumpulkan gitu aja ya. Ya nanti saya cek. Ya, maaf banget ya Pak. Ya nggak apa-apa. Saya lebih senang kalau misalnya ada yang bicara jujur kayak gitu. Nanti mungkin saya lihat. Ya emang nggak dikasih tahu juga kan harus presentasi segala macam. Bahkan sekarang satu-satu. Jadi wajar kalau ada faktor X. Tapi yang penting saya tunggu jawabannya. Itu aja ya. Terima kasih banyak. Sekarang Jainal Arifin. Gimana Jainal Arifin? Apa bisa atau ada yang bisa ditunjukkan? Boleh Pak, tapi mungkin nanti sedikit ada catatan mungkin. Nggak apa-apa. Izin share screen ya. Boleh. Silahkan. Udah ada Pak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Di zoom sedikit mungkin ya, biar kelihatan. Nggak kelihatan ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama mohon maaf karena ini barusan baru mau diupload ke GitHub. Jadi ini juga proyeknya ada di kantor Pak. Jadi saya remote via Chrome ini. Untuk nyala komputernya. Okay. Untuk penjelasan codingnya sangat simpel sih, ngambil juga dari contoh yang ada di frame-nya. Untuk penjelasannya mungkin ini yang pertama ada pengambil script dari CDN langsung, yang frame JS ya. Kemudian ada tambahan di JS play on click. Ini fungsinya untuk sama kayak Kang Ican tadi, atau ketika misalkan pertama di load mungkin webnya belum sepenuhnya jalan, tetapi harus diklik dulu. Kemudian ini hide on play juga. Untuk ke bawahnya di asin, ini sama kayak kemarin yang gambar Pak, yang e-box, terus posisinya mungkin diubah posisinya. Nah kemudian ini ada Aspire, terus silinder, terus sama e-plane juga. Kemudian untuk videonya ini masukin ke e-asset dengan filenya ada di lokal, yaitu suta.mkv. Kemudian ke bawahnya juga ini di load di Epidosphere. Kemudian untuk source-nya ke ID video ini. Mungkin gitu Pak untuk codingannya. Ini untuk di
filenya, struktur foldernya di yang JS ini ada di sini. Kemudian ini yang indeksnya yang ini, terus kemudian ini video 360 derajatnya. Terus untuk source-nya juga ngambil dari YouTube, lupa lagi itu siapa itunya. Jangan sampai lupa lagi ya. Oh, iya. Nanti kalau bisa di nanti apa gitu, soalnya kan biar teman-temannya tahu, sama kita juga apresiasi pihak terkait gitu. Ya mungkin nanti disertain di GitHub-nya. Banyak kok, banyak. Barusan upload, cuman filenya kan gede, hampir 1,6 giga. Seriusan? Yang berapa ya? Yang masa sih? Gede, pokoknya gede, Pak. Gede sama apanya? Ini ngambilnya yang paling besarnya, Pak. Yang berapa ya? Apa videonya maksudnya? Videonya ya. Coba buat videonya, saya penasaran. Videonya berapa giga kalau di situ? Ini pengen lihat di file fisiknya aja. Oh, ini lagi di nge-remote ya? Ini ada, Pak. Ini Pak. 1,7. Barusan makanya mau di-upload, udah di-zip, nggak susah juga. Ini sumbernya dari mana ya? Saya nanya itu dulu deh. Dari YouTube, Pak. Dari YouTube, cuman downloadnya yang paling gedenya gitu. Oh, oke. Wah, ini sih agak PR ya. Nah, ini berarti nanti Zainal Arifin coba cari cara full HD ya. Iya. Ini juga durasinya kemungkinan panjang sih. Enggak sih, agak 20 menitan lah. Tuh kan, 20 menit wajar. Ini ngambil dari YouTube lagi ya. Nah, nanti gimana caranya? Ini next aja nih ya, buat yang lainnya juga. Ini kan file raw-nya emang kayak gitu, 20 menit 1,7. Jadi memang ya rata-rata kalau recording screen aja ya, recording screen juga kurang lebih segituan tuh. Kalau memang belum dikompres, apalagi MKV kan kayak raw data biasanya kayak gitu ya. Harus di format, dikompres lagi ke MP4 dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Coba cari cara yang mau pakai tools apapun, pakai Handbrake atau pakai segala macam, biar si kapasitasnya masih manusiawi gitu. Karena ini kita gunakan untuk di web kan ya. Nah, jadi kalau kayak gitu kan agak susah gitu. Oke. Nah, kalau untuk yang kasus kayak ini, Jena, karena secara codingan saya tahu udah dapat. Kalau kesulitan di Erlang pasti sulit nih ya nguploadnya ya. Iya, Pak. Index.html-nya aja deh. Di luar dari suta.mkv-nya. Itunya aja cukup. Jadi, dan ini bisa dibuktikan juga dari codingan Jena-nya yang tadi bisa saya lihat gitu. Tapi kalau untuk demo bisa nggak? Boleh, Pak. Ini kan nge-remote juga. Bisa nggak? Ini udah di public, Pak ya? Udah di IP publiknya seperti ini. Ya. Ini untuk demonya mungkin yang pertama kan tadi yang nggak autoplay, jadi harus klik dulu. Nah, ini untuk yang tadi yang silinder gabung berarti ya antara objek 3D sama video itu. Kalau ini konsepnya jalan-jalan di Jalan Soekarno-Hatta sih. Aduh. Wah, ini sih kayak daily ini ya. Daily activity. Kalau kampus. Nah, ini mungkin karena jadian lo ya. Ini jauh sih, hampir 20 menitan. Gak apa-apa, coba putar ke belakang. Ya, di belakangnya. Oke. Ya mungkin ini diambil dari kamera yang nempel di kepala, ada yang kayak gitu juga. Oke, yang penting udah berfungsi, saya bisa lihat. Terima kasih. Saya kira itu suta apa? Maksudnya ya apa bikin sendiri atau kayak gimana? Tapi ini dari source luar ya, Dianal ya? Oh iya. Gimana, Pak? Dari source luar maksudnya, bukan dibikin sendiri. Oh iya, source luar. Nah, kalau kayak gitu nanti kalian tinggal berkreasi, atau kalau ya ada yang pengen serius bisa dibeli hardware-nya buat dibuat sendiri gitu. Oke, sip. HTML-nya aja deh sama asetnya. Kalau sutanya nggak usah dimasukin ke 1,7, udah susah banget kemana-mana. Oh iya. Oke, masih Jena Arifin. Oke. Sekarang jadi dari beberapa teman-teman yang tadi sudah didemokan, ternyata memang beda-beda ya cara implementasinya. Ada yang menggunakan aksi play, ada yang hover kamera, kursor, dan seterusnya. Tapi ini penting juga kayaknya untuk si WASD-nya, untuk navigasi controller keyboardnya, lebih baik betul dinonaktifkan. Karena konsepnya si 360 itu kita nggak bisa
gerak ke mana-mana. Jadi diam di tempat menikmati lingkungan yang berjalan, gitu. Majunya ya kita kayak ngeklik sesuatu arah tertentu baru bisa diklik. Jadi itu mungkin diaktifkan nanti ke depannya. Dinonaktifkan si navigasi buat maju mundur kayak gitunya. Kalau masalah play kayak gitunya disesuaikan aja dengan peralatan yang digunakan. Kalau misalnya web mungkin pakai kursor diklik biasa, tapi kalau misalnya digunakan untuk menggunakan VR box kayak gitu ya berarti harus menggunakan kursor yang diarahkan ke bagian tertentu gitu ya. Disesuaikan aja. Jangan lupa dikumpulkan yang tadi sudah di demo dan saya coba refresh lagi. Ternyata di sini ada yang mengumpulkan juga 1 orang. Firski Sifarabani ada nggak? Tadi mungkin belum sempat mengacungkan. Sekarang ada nggak? Di sini. Nggak ada ya? Ada Firski Sifarabani. Coba ya. Kalau nggak ada, kita buka bareng-bareng aja. Oke, sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kita coba unduh ya. Mungkin lagi di jalan atau apa. Bisa kita lihat. Paris. Kalau dilihat dari ininya sih udah ada ininya ya, udah ada videonya. Mana sih? Ini. Index HTML Paris MV4 tapi SRC MV4 ya. Kita coba lihat dulu deh. Ini nggak pakai nggak pakai video sphere. Kita coba jalankan aja ya. Kalau bisa nanti saya cek, kalau nggak bisa Bapak Siva hadir. Oh Siva hadir. Nah Firski hadir, Firski. Nah iya Firski Siva. Mau demo langsung atau saya demo ini? Atau lagi nggak bisa? Lagi kantor kayaknya Iya, Pak. Iya, Pak, lagi kerja, masih kerja. Oh ya udah, nanti saya coba demoin aja ya. Ya baik, Pak, terima kasih. Ini tadi mengumpulkan, tapi kayaknya sini belum muncul nih MP4-nya. Kayaknya kemungkinan sih kayaknya ya, Siva. Iya, Pak. Nggak tahu di Siva sempat jalan nggak? Atau mungkin Kalau di saya sempat jalan sih, Pak. Sempat jalan? Iya, jalan, Pak. Oke. Nanti coba di ini aja, coba di bentar ya, mungkin saya ada yang kurang. Coba di kita lihat dulu ini kapasitasnya berapa misalnya ya. Takutnya besar lagi 7 mega. Kok nggak bisa jalan ya? Belum ya? Atau nanti coba dicek lagi aja ya. Kalau misalnya ada yang salah atau benar, coba diperbaiki dulu nanti sampai 23.30 ada gitu ya. Oh iya, baik, Pak. Oke, siapa tahu salah upload atau kayak gimana. Jadi ini biar saya cek dan saya periksa lagi. Oke. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 5 orangan, 5 atau 6 gitu ya, tadi saya lupa lagi. Silahkan dikumpulkan untuk dilakukan pelacakan. Baru 3 nih, baru 3 orang nih.
Ardi juga belum tadi, sama Jainal ya, Anissa juga. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita saya nggak ada slide nih, tapi saya ingin memberikan satu referensi. Ini udah kelihatan sih, udah ya. Referensi buat kalian memahami lebih dalam lagi mengenai virtual reality di A-Frame, yaitu ada yang namanya A-Frame School. Ini kayak latihan sebenarnya, latihan atau challenge yang dibuat oleh si A-Frame. Tujuannya bagi para pengguna pemula, di sini kalian bisa melatih pembuatan dunia virtualnya dengan yang mengikuti challenge-challenge yang ada di A-Frame ini. Seharusnya pada dasarnya ini tuh sebenarnya ingin saya gunakan untuk sesi latihan. Hanya saja kalau digunakan di kelas malam kayaknya kurang efektif. Jadi kalau di offline ini biasanya saya gunakan untuk sesi latihan yang tentunya nanti kalau yang berhasil akan mendapatkan nilai tambahan. Tapi sayangnya kalau offline ini, kalau online saya agak kesulitan untuk memantaunya. Ada yang kesulitan apa segala macam, agak susah. Apalagi di sini jumlah mahasiswanya lumayan banyak ya, di atas 50 atau mendekati 50. Nah, maka dari itu kalian boleh perhatikan dulu di sini sebagai contohnya. Nanti pasti ada kurang, ada lebihnya. Harapannya nanti ke depannya kalian dicoba di rumah secara mandiri dan coba taklukkan semua tantangan-tantangan yang ada di A-Frame School ini. A-Frame School ini ya pada dasarnya dia bagian dari A-Frame IO, dan dia kayak ngasih tahu apa saja sih yang bisa kita lakukan, dan kita juga dipaksa untuk mempelajarinya dan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan gitu. Atau kita sebisa mungkin mendekati result yang diinginkan lah. Lebih kayak gitu ya. Oke, di sini saya akan contohkan beberapa sampai ke bagian tekstur, nanti ke depannya kalian tinggal coba. Ya. Di sini interactive course for web VR, ya bisa dikatakan interactive course-nya lah, atau latihan-latihannya atau beberapa tantangan-tantangannya. Di sini ada kayak navigasi pojok kanan bawah, kayak ini untuk next gitu ya. Ini untuk previews-nya, dan di sini ada kayak keterangan slide-nya lah, atau bagian atau chapter-nya. Untuk chapter 1 kayak gini, chapter 2.1 dia kayak menjelaskan prolognya ini kayak gimana. Jadi dikasih tahu kita bisa menggunakan glitch, dan juga kita menggunakan VR, dan juga untuk navigasinya menggunakan atas bawah kanan kiri pakai keyboard juga bisa sebenarnya. Terus kalau ke bawah untuk lebih tahu lagi informasi detail di chapter tersebut. 2.1 terus semakin ke bawah ini kayak menjelaskan resource referensinya lah ya. Jadi di poin kedua ini atau di chapter 2 ini kayak lebih ke prolog aja. Kita lanjut ke yang poin 3. Di sini pengenalan mengenai glitch, yang mana teman-teman juga udah pada pakai dan kita sempat nyoba di awal meskipun agak ribet, dan ya memang digunakan untuk ini sih, sebenarnya digunakan untuk nge-publish project kecil kayak gini yang tidak perlu koneksi database segala macam, yang sifatnya processing sederhana. Nah, ini kalian bisa menggunakan glitch. Kalau yang penasaran ya kalian bisa cek kayak gini. Di sini ada tutorial gitunya juga. Tapi kalau misalnya kebutuhan lokal menggunakan VS Code extension live server juga itu udah cukup. Itu ya. Bahkan ada port sekarang yang bisa kalian gunakan. Cuma harus terkoneksi ke GitHub. Terus lanjut lagi ke chapter 4. Nah, di sini ini lebih ke kayak ngasih tahu aja sih kelebihannya bisa ngapain aja sih ya frame itu. Jadi lumayan kompleks. Kalau dilihat contohnya ya, referensinya kalian bisa lihat di sini. Terus next lagi ke chapter 5. Nah, ini yang mau saya coba tekankan lagi. Ini dilakukan di pertemuan awal setelah UTS, di mana kita membuat kurang lebih kayak gini ya, Hello World dengan A-Frame. Bahkan di situ juga kita sempat bermain dengan posisi segala macam. Nah, di sini mungkin lebih terstruktur lagi tantangan-tantangannya, serta apa saja yang bisa kita lakukan gitu. Jadi dipaksa mau nggak mau, dan nggak usah khawatir, di sini ada clue-nya atau ada petunjuk-petunjuknya untuk memenuhi atau mencapai hal yang kita inginkan.
Nah, yang pertama kita coba ini dulu. Saya akan buat file index dulu mungkin. File ininya, file hello world-nya lah. Kita berangkat dari situ aja. File hello world-nya tuh di sebelah sini. Ini ya kalau salah ya. Ini saya tutup dulu. Siva. Terus saya open bikin. Ayo, di sini udah ada ya. Nanti shortcode-nya nggak usah khawatir, akan saya berikan di add link ml html. Ya kurang lebih kayak gini, kita coba jalankan. Nah kurang lebih kayak gini kan ya. Kemarin tuh bisa maju mundur, kanan kiri atas bawah seperti ini. Nah ini anggap aja hello world-nya. Terus oke, terus ini. Nah di S-Frame School ini kita ada latihan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di sini. Contoh, misalnya di sini yang 5.2. Jadi ini kondisi awalnya, kondisi yang diinginkan. Di sini kita akan belajar mengenai position. Mungkin minggu depan, minggu sebelumnya juga kalian udah ada yang nyoba main ini. Bahkan di beberapa contoh teman yang tadi presentasi juga sudah menerapkan position. Tapi di sini ingin lebih perdalam lagi. Pastikan kita tuh sudah mengetahui titik posisi yang diinginkan gitu ya. Contoh, hasil akhirnya pengennya jadi kayak gini. Jadi kalau kondisi awalnya itu dia seperti ini, nah di mana di sini ada silinder, ada sphere, sama ada box, ini plane atau floor-nya dan ini sky-nya. Terus kita pengen ubah silindernya ke sini, ke sebelah kiri, box-nya naik sedikit dan juga ini sphere-nya agak sedikit menjauh. Terus di tengah-tengahnya ini juga kita buat seperti lingkaran. Nah, di sini namanya ring ya, ring. Nah, ini gimana caranya? Kita bisa coba untuk lakukan step by step yang ada di sini nih. Ini clue-nya sebenarnya. Untuk yang nomor 1 misalnya kita ubah silindernya ke kiri dengan mengurangi posisi X value. X value-nya horizontal ya, X, Y, Z kayak gitu. Nah, di sini untuk ininya pindahkan ke sebelah kiri. Berarti kalau dari codingan di sini, sebentar ya. Oke, kalau yang sebelah sini, untuk yang silinder berarti di sini nih, X-nya kita ubah. Karena kan sebelumnya kayak gini ya. Kita pengen ubah ini sebelah sini. Kita lihat yang box itu min 1. Nah, berarti silinder ini posisinya samain kayak boxnya, berarti dia min 1. Ini X, Y, Z, kayak gitu. Simpan, jadinya kayak gini. Terus boxnya biar agak sedikit naik ke atas. Tapi di sini kayaknya dari setengah sini nih. Nggak sejajar banget ya. Naik ke atas, berarti boxnya dinaikin sumbu Y-nya, posisinya. Di increase, ditambah gitu. Kita lihat ya boxnya sebelumnya 0,5 kita tambah misalnya jadi 2. Masih belum cukup tinggi, kita bisa tambahkan misalnya 3. Asumsinya kayak gitulah. Terus ini juga nggak boleh sejajar ya, tambahin X-nya misalnya dari min 1 jadi 0,5. Nah kayak gitu. Misalkan seperti itulah, anggap aja ini mirip.
karena tidak ada angka pastinya ya. Terus untuk si spear-nya ini harus agak sedikit jauh ke depan. Nah, perlu diingat kalau untuk spear itu berarti di sini mainnya sumbu Z ya. Kalau di sini kan ini kayak gini nih, agak lebih kecil ya. Jadi agak ke depan dari mata kita, didorong gitu ya. Itu main sumbu Z. Untuk yang spear di sini X, Y, Z. Nah, kalau misalnya ini kan min 5 nih. Kalau misalnya kita buat 0, nah jadi dia hilang, sebetulnya dia nggak hilang, tapi pas berada di kamera kita gitu. Jadi ini kalau misalnya saya mundurin dikit, nah dia tuh di sini sejajar. Jadi 0 tuh kalau di sumbu Z itu dia sesuai dengan si kameranya ya, bukan berarti nggak ada, tapi dia di sini nih gitu. Kita kayak di dalam spear-nya karena koordinatnya sama. Maka dari itu kalau misalnya ininya jadi minus, jadi plus misalnya 5, nah jadinya dia bukan di kita tapi jadi di belakang kepala kita atau belakang kamera gitu ya. Maka dari itu kalau misalnya pengen menjauh, berarti di sini minusnya ditambahin. Jadi misalnya sekitar minus 7 gitu ya. Kurang kecil lagi, tambahin minus 10 misalnya. Nah, agak mendingan lah ya, anggap aja mirip. Yang ketiga, cek udah decrease itu dikurangi. Jadi minusnya bukan dikurangi ya, apa ya namanya, nambah minus lah istilahnya kayak gitu. Karena kan semakin minus itu semakin berkurang sebenarnya. Kalau minus 5 sama minus 7, yang minus 7 itu lebih kurang lagi dari minus 5 gitu, atau minus 5 lebih besar dari minus 7 gitu. Terus di sini ini tambahan yang kalian bisa coba juga, ada yang namanya ring, A-ring. Ini sebagai child dari spear-nya dan berikan posisinya yang relatif minimal seperti ini, atau yang tampilannya kurang lebih mendekati seperti ini. Nah, kita sedikit buka dulu di sini ring ya, A-ring. A-ring itu bentukannya kurang lebih kayak ring, kayak lingkaran, tapi dia ada ketebalan ininya ya, ketebalan ada inner ada outernya. Untuk atributnya lumayan banyak di sini. Bisa kita lihat kayak warna, ada pewarnaan, ada radius, inner, outer, repeat dan seterusnya. Source-nya, width, wireframe dan masih banyak lagi. Kita akan ambil contoh di sini misalnya ring warnanya warna teal, radius innernya 1, radius outernya 2. Ya kita akan coba kopas kayak gitu dulu. Ini oh ya, di sini harus dikasih tahu juga ya. Clue-nya tuh dia ring ini sebagai child dari spear. Jadi di dalam spear-nya ada ring. Otomatis di sini di bagian spear-nya, di sininya, nah kita bisa tambahkan kayak gini. Ya. Kita coba lihat. Nah, di sini ini tampilannya. Kalau kita masuk ke depan, lihat lebih detail lagi, jadinya kayak gitu ya. Dia kayak gabung di dalam si spear-nya. Kalau misalnya ini kita ubah, nggak di dalam, otomatis ya dia bisa bebas kemana-mana. Tapi kalau permintaannya seperti itu ya kita buat kayak gini. Nah, di spear ini, di ring ini tidak sesuai dengan yang ada di sini nih. Ya, otomatis berarti kita harus menyesuaikan. Pertama kita lihat aja dari sudut atau sumbu. Oh iya, sebentar, saya belum menjelasin. Di sini di ring ini bisa kita tambahin position. Kalau nggak salah ada kan ya position. Kita lihat di sini position. Oh nggak ada. Tapi kayaknya umum ya position. Kita coba tambah aja ya. Kita coba tambahin aja position. Terus di sini
kita kasih koordinat misalnya 0, 0, 0 kayak gitu. Nah, dia tetap kayak gini karena 0.0.0 dari si sphere di ring itu, dia adalah di bagian sphere-nya karena dia kan merupakan child dari sphere. Jadi koordinat 0,0-nya ya di sini, bukan di sudut kamera kita. Jadi kalau misalnya dia agak sedikit naik ke atas, kita coba tambahin bagian Z-nya. Misalnya dia naikkan 3 gitu ya. Nah, dia naik gitu ya. Jadi kita juga harus memiliki atau kita harus minimal tahu posisi dari objek-objek 3 dimensi yang kita buat nanti. Itu tuh akan digerakin kemana atau akan diubah posisinya kemana, kita harus tahu titik koordinat dari setiap objek 3D yang kita buat. Di sini kayaknya ketinggian 1,5. Anggap aja segitu. Terus kita bisa ubah juga si radiusnya, inner radiusnya. Di sini ada inner radius enggak? Nanti kalian bisa coba-coba aja nih. Radius inner sama radius outernya. Ini udah ada belum? Nah, radius inner itu sama radius outer itu bedanya apa? Radius inner itu adalah lingkaran yang dalam, sedangkan yang outer itu yang luar. Jadi, semakin kecil selisihnya, maka dia akan semakin kecil juga ketebalan dari sisi ring ini. Contoh misalnya nih, radius innernya 1, outernya misalnya 1,5. Nah, dia jadi kayak gini. Ya. Outernya yang ngecilin, innernya tetap segitu. Kalau misalnya mau dikecilin lagi, misalnya ini 0,5, ininya misalnya jadi 1. Lihat lagi. Ternyata ini tebal ya, lumayan tebal. Kita lihat lagi di contohnya, kayak sih ukurannya udah agak cenderung mirip, cuma ininya ketebalan. Untuk innernya bisa kita tambah misalnya 0,75. Nah, jadinya kayak gitu. Ya. Nah, sekarang posisi ininya kita ubah, agak geser ke sebelah kiri. Ini misalnya menggunakan sumbu X ya, di Z di posisinya. Misalnya kita ubah ininya menjadi -1. Kayak kurang lebih kayak gitu. Dan satunya lagi, ya kita bikin 2 ring. Ini ring 1, kita bikin ring 2. Perbedaannya kalau yang ring 2, di sini ininya tetap sama, cuma posisinya kalau ini -1, ini kita coba jadi 1 deh, gitu ya. Oke, tapi ternyata di sini terlalu jauh ya ininya gapnya. Mungkin di sininya kita tambahin 0,75 gitu ya. 0,75. Lagi ini gimana? Coba. Oh, jangan 0,95. Enggak juga ya, harus nempel banget ya. Lagi masih cenderung nempel banget kayak gini. 0,85 mungkin, Pak. Boleh, kita coba. Lebih dikit, 0,8 mungkin ya. Ya, kalian bisa kira-kira aja sih. Enggak sih. Coba 0,9. 0,9 cuma ininya agak ke bawah dikit ya. Saya kasih 1,25. Nah, gitulah. Anggap aja mirip deh. Jadi intinya di sini untuk bagian si posisinya kurang lebih kayak gitu. Dan ya semakin mirip semakin bagus. Tinggal disesuaikan aja. Intinya apa di sini di bagian pembelajaran yang session 5,2 ini, yaitu di sini kita mengenal yang namanya position sama child dari entity yang ada, yaitu entity ring bisa dimasukkan ke dalam sphere. Dan kita juga udah tahu posisi letak dari setiap koordinat si entity-nya. Baik itu yang sphere, silinder maupun yang box.
Intinya memahami hal tersebut. Di sini ya, X, Y, Z. Terus kita next lagi berikutnya. Di sini, nah ini agak sedikit menarik lagi. Yang pertama di sini kita bermain dengan rotasi. Di sini dengan X, Y, Z aksis. Dan di sini untuk rotasi atau hasil akhirnya kita harus ubah tampilannya menjadi seperti ini. Jadi agak sedikit miring, bahkan silinder ininya juga jadi rebahan, kotaknya menghadap ke kita. Kalau sebelumnya kan kotaknya kayak gini ya. Oke, di sini saya akan coba saya copy paste bikin yang baru lagi. Misalnya yang tadi main position sekarang rotation. Misalnya kayak gitu. Ini Bapak, aku mau izin bertanya boleh? boleh, silahkan. Gimana? Kalau yang codingan Sky aku tadi kan nggak tampil ya Pak? Apa harus pakai ID gitu Pak? Kemungkinan itu karena nempelnya di Sky sih. Jadi di Sky bisa pakai SRC, tapi dia nggak akan mutar karena ya dia bukan dianggap sebuah video. Kalau Oke, ya kemungkinan itu sih. Karena Sky itu bisa jadi dia hanya mengenal bagian source yang tipenya bukan video, gambar atau warna saja. Nanti coba dicek lagi aja di dokumentasinya ya. Nah, dicek di sini. Siap, baik Pak. Sky itu bisa support apa aja. Nah, sini bisa dilihat SRC-nya. Material sih di sini larinya. Ya, jadi tinggal dicek-cek aja ya. Emang best practice-nya gini sih. Coba pakai ID kayak gitu, dan di sini juga kalau video itu harus ada ininya ya, ada beberapa parameternya juga sih. Pakai video, ada video juga loh sebenarnya di sini. Nah, tapi ini masuk kalau jadi aset jadi video ID, ada autoplay, loop, ini source-nya kayak gitu. Jadi pas di sininya tinggal dimasukin. Cuma kalau video ini biasanya berupa video kotak biasa sih, enggak 360. Kalau itu ya dia harus menggunakan video sphere, enggak ada juga di sini ya. Oh ini video sphere 360 gitu ya. Jadi ada kemungkinan sih harus berjalannya harus menggunakan video sphere ya. Ini autoplay loop true Antartika ya, baik tadi lah. Nah, ini tidak direkomendasi baca ya di sini ya. Mendefinisikan URL langsung tidak direkomendasikan. Tapi memang ini nyaman bagi si developer, tapi alangkah lebih baiknya menggunakan tag. Masukin ke aset kayak gini, jadi tagnya apa kayak gitu. Karena ininya kalau ininya rubah atau ada apa, ya itu akan repotkan juga gitu. Jadi best practice-nya gini. Itu aja sih. Oke, kita lanjutkan lagi ke tadi. Kita rotasi, kita coba belajar di sini ya, rotasi itu kayak gimana. Di bagian rotasi itu, nah bisa di sini bisa kalian lihat ada X, Y, sama Z. Di sini pakainya derajat ya. Jadi 45 derajat. Terus ini untuk diputar sumbu Y, dan ini putar sumbu Z. Agak susah sih ini ngebayanginnya ya. Ya agak susah juga sih. Harus dipraktekkan dalam bentuk ini ya. Soalnya ini 3 dimensi sih.
Oke, kita coba dulu yang si silindernya. Oke, sebentar. Ini saya ubah dulu. Ubah ke posisi awal. Rotation. Oke. Rotation. Ini dibikin rebahan. Untuk yang spear, silinder dulu. Kalau spear nggak akan kelihatannya pakai rotation. Kita tambahin di sini misalnya sini deh, rotation. Nah di sini x, y, z misalnya 0, 0, 0. Kita lihat dulu posisi 0, 0-nya kayak gimana. Kayak gini ya. Kita coba ubah yang sumbu y-nya misalnya jadi 45. Ngaruh juga. Kalau kita ubah yang sumbu z-nya 45 jadi kayak gini. Agak aneh ya sini ya. Kalau yang di sini kita coba ubah. Oke, malah yang di sini yang jalan. Oke, kita coba misalnya 90. Oke, ya kayak gitu. Agak sedikit aneh ya ininya ya. Coba saya kayak gini. Diputar berdasarkan sumbu X. Jadi kalau misalnya di sini itu ternyata sumbu X-nya itu justru yang mempengaruhi dia kayak gini ya. Oke, mungkin ada faktor dari sumbu X-nya nih. Saya juga agak kurang sedikit mengerti nih untuk yang rotation. Karena setiap objek 3D dia agak sedikit berbeda. Atau kita bisa lihat mungkinnya dari sisi ininya, dari aspek elemennya. Untuk si silinder ini. Yang ini sumbu apa nih? Ya, silinder. Silinder, spear. Sumbu. Enggak, ada nggak ya? Kalau misalnya ini kita buat 0. Ini sumbu Y. Di rotate berdasarkan sumbu Y. Coba ntar ya. Ini coba jadi 45. Kayak peletakannya salah ya kalau yang saya tangkap sih di sini. Ini kayak justru diputar jadi sumbu Y. Ya nanti saya coba cek lagi aja ya. Yang penting kita coba miripin dulu aja. Untuk analogi perputaran ini memang agak sedikit harus kita telah lebih lanjut lagi. Karena di sini kalau di dokumentasinya pitch, ada istilah pitch X, yaw, sama roll. Ya mungkin ada istilah di situ sih. Nanti kalian coba cek lagi aja ya. Konsep rotate-nya sih di sini yang
harus kita sesuaikan lagi. Intinya 3 parameter itu aja sih. Oke, kita coba abaikan dulu masalah letak posisi X, Y, Z di bagian rotation. Terus untuk bagian boxnya ini 045, kita buat 0. Oke, ini jadi kayak gini. Terus apalagi kalau dilihat dari sini, nah, kita bisa melakukan wrap scene content entity seperti div. Oke, jadi kita bisa wrap scene-nya, scene content itu ya berarti semuanya, dan semuanya atau scene-nya juga sebetulnya itu juga bisa, dan tambahkan rotasi untuk dibuat seperti ini. Jadi di sini bisa scene content kayak gini, ini yang kita wrapping, atau secara keseluruhan juga boleh. Tapi kalau secara keseluruhan kayaknya juga ikut. Lebih tepatnya mungkin sampai sini aja ya. Jadi kita buat satu tag lagi, entity. Ininya bisa kita masukkan ke sini. Nah ini bisa kita kasih rotation. Kita buat kayak gini dulu. Kalau misalnya ini 45, bukan itu yang kita inginkan. Ini juga bukan. Nah kemungkinan ini sih ya. Cuma ini kayaknya terlalu tinggi. 125. 25 atau 45 kan segini ya. 225. 22,5. Nah kayak gitulah. Oke, anggap aja yang rotationnya udah beres. Sekarang kita coba lanjut lagi, mirip-mirip ini. Terus berikutnya bikin kayak gini, menambahkan primitif baru sih kalau kayak gini ya. Nah kalau primitif kayak gini, ini ada yang namanya torus knot yang kiri sama dodecahedron, bentukannya kayak gini. Kita bisa aja melihat lebih detail lagi mengenai primitif elemen atau entity tersebut untuk melihat parameter-parameternya, dan sini juga dikasih tahu mengenai primitif-primitifnya apa aja, bisa melakukan apa kayak gitu ya. Oke, di sini kita tambahin coba torus knot. Tadi namanya apa? Primitif. Primitif elemen sebenarnya. Oke, saya copy paste lagi. Kita coba tambahkan torus knot. Primitif belum di save. Primitif elemen torus knot. Nah torus knot ini kalau misalnya kalian searching itu kayak bentuk apa ya, bentuk matematis sebetulnya. Dia bentukannya kayak gini, jenisnya juga banyak. Misal kalau yang kayak gini, ini bisa dilihat nih 8,7 kayak gitu ya. Kira-kira kalau ada ini yang mendekati enggak ya? Nah, bentukan lingkarnya kayak gini. Ini 2,3 torus. Tadi berapa tuh?
agak susah sih. Kita pakai yang default aja lah ya buat ngecek-ngeceknya. Saya juga kurang paham mengenai mekanisme dari si torus itu kayak gimana. Nggak sesederhana kayak rumus bidang ruang kayak panjang kali lebar kali tinggi atau kayak gimana, mana lebar mana tinggi kayak gitunya. Jadi nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut aja. Torus node misalnya kayak gini bentukannya, kita coba tambahkan defaultnya kayak gimana. Torus node misalnya defaultnya kayak gini, P-nya 27 ini ya, ini 180. Kita coba tambahkan di sebelah kiri box di luar plane-nya. Berarti kalau kayak gini secara posisinya ini position ini hampir rata-rata ada di semua ini ya, ada di semua jenis entity. Untuk positionnya di sini yang box itu min 1, katakanlah di sininya kita ubah jadi min 3 biar agak sedikit ke kiri. Kita coba lihat. Wah, bentukannya kayak gini. Ininya 0, saya lupa. Ini min 3. Setnya gede banget ya ukurannya ternyata. Ada yang bisa kita kecilin lagi enggak? Apa dari radiusnya ya? Radiusnya 5. Coba kita kecilin lagi. Radius 1. Ya, kemungkinan dari situ sih. Ininya misalnya 0,5. Ya, bentukannya begitulah. Terus radius turbularnya coba kita naikin dikit. Buset, malah nggak kelihatan. 0,1 dianggap ini, coba dianggap lebih kecil lagi, 0,05. Ya gitu lah. Ini sumbu Y-nya kita naikin. Sumbu Y-nya 0,5 atau 1,25. Nanti kita coba lihat. 1 kayaknya ya. 0,5 deh. 3. Anggap aja mirip dikit lah. Tinggal kalian perdalam aja itu si torus ini bikin kayak gini gimana. Terus untuk yang dodecahedron ini juga nih bentukan yang matematis yang lumayan nih, radiusnya 55. Cuma di sini nih secara atribut banyak banget. Ini tuh biasanya digunain kalau misalnya kalian pengen kayak torus tadi, misalnya pengen dibikin suatu kayak dedaunan atau apa kayak gitu ya, atau buat pohon yang kayak gitu, itu juga bisa kalian manfaatkan sih bentuk-bentuk yang kayak beginian. Disesuaikan, kalian bisa bikin elemennya sendiri. Kalau untuk dodecahedron ini defaultnya kita coba lihat. Ini kan ada di sebelah kanan silinder. Sebenarnya nggak harusnya atas bawah, yang penting posisinya benar aja sih. Posisinya kita coba tambahin di sini. Posisinya dia pasti agak di sebelah kanan. Silinder aja udah 1. Ini bisa jadi dibuat 3. Tingginya ini silinder 3. Coba kayak gini. Wah, gede juga ya. Oke, ini radiusnya kita ubah dikit lagi jadi 1 aja. Nah, kayak gini lah. Nanti kalian tinggal sesuaikan saja. Kalau ada pengen pakai wireframe juga sebenarnya bisa sih. Wireframe, ada nggak sih wireframe? Wireframe ya, defaultnya kan false. Kita ubah jadi true misalnya. True, kayak gitu.
Ini wireframe-nya kayak gini. Bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, anggap saja mirip ya, karena memang nggak mudah juga sih kalau bikin kayak gini. Tapi ini sebenarnya untuk melatih kalian menggunakan elemen entity lain dan juga posisinya. Kalau untuk teks ini juga sebenarnya sama, tinggal kalian bisa tambahkan teks kayak gini, misalnya di tengah-tengah si plane, teks. Kalian bisa lihat teks itu dia bisa ngapain aja. Tadi juga ada teman yang sudah pakai ya. Di sini value-nya teksnya apa. Terus di sini atributnya juga banyak. Dan kita bisa nambahin position juga. Misal kita mau tambahin sini, value-nya tadi tuh yang dimintanya apa? Hello frame. Frame kayak gitu misal. Untuk positionnya kita pakai cylinder position ini nih misalnya ya. Plane. Ininya jadi 3 gitu sebagai di sini bisa kita kasih warna juga. Warna tuh apa color di sini? Color misalnya warna hitam. Pakai saya. Sorry. Kurang crash. Agak ke kiri dikit, ternyata dia agak di tengah-tengah. Limit 1 ya, atau terlalu lebih dari itu misalnya 0,75. Anggap aja di tengah-tengah lah gitu ya. Nah, jadi kalian silahkan explore lagi aja kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kurang ya tinggal disesuaikan lagi. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus next contoh untuk latihannya ngapain? Masih ada lagi nggak terkait dengan primitif? Oh, nggak ada. Kita bisa lanjut sedikit. Di sini tekstur. Nah, ini lebih mudah lagi. Nah, pastikan di sini untuk tekstur itu kita bisa gunakan gambar apapun. Hanya saja disarankan kita menggunakan yang kita bisa menggunakan yang bentukannya itu memang digunakan untuk tekstur. Jadi gambarnya nggak ngasal. Ada beberapa sampel yang bisa kita coba lihat. Coba di sini ada nggak nih? Nah, di sini ya. Contoh untuk gambar. Misalnya di sini bisa dari tekstur.com. Kita coba buka. Ini kayaknya harus beli sih. Atau kalian harus bikin akun. Di sini cukup banyak ya teksturnya, unik-unik. Yang ada di sini ada yang stone wall kayak gini ya. Wah, ini juga ada bahkan ya. Gak hanya berupa tekstur aja, tapi kayak ada yang lainnya. Kalian bisa coba dan kalian bisa lihat. Terus cukup banyak sebenarnya. Ada contohnya nggak ya? Kita coba yang box. Di sini lebih ke material sih. Kita coba cari misalnya brick tekstur. Misalnya mau pakai yang
tulisan teksnya. Yang ini misalnya, atau yang ini deh. Kita coba buka gambarnya, bukan kayak gini. Misalnya dari online kayak gini ya. Kita mau nggak? Nah, kita tambahin dulu di sini primitifnya, kita copy paste aja, kita main tekstur misalnya. Untuk yang kotak misalnya di sini kita tambahin untuk tekstur tuh. Oh ya, di sini ada informasi juga. Untuk yang menggunakan tekstur, pastikan source-nya kalau misalnya menggunakan HTTPS atau dari CDN atau apapun itu sudah support untuk course. Course ini sering nih dibikin isu nih. Jadi ada beberapa backend yang mengakses filenya itu nggak bisa karena course-nya di disable, jadi harus di enable. Jadi pastikan bisa diakses lah, kurang lebih intinya seperti itu. Jadi polisinya atau permission-nya udah dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, ini cross origin request, jadi ya dia bisa ngambil data dan bisa ngebacanya dengan baik. Kalau mau pakai authentication atau segala macam, pastikan dia bisa mengakses filenya langsung, baru bisa digunakan. Kalau nggak bisa, ya nggak akan keluar si gambarnya. Mirip kayak source untuk video sama gambar lah, lebih kayak gitu. Nah, untuk yang tekstur ini kita akan coba tempelkan. Nah, misalnya dibuat kayak gini aja sih. Ditempel-tempelkan si tekstur-teksturnya ke sini. Terus ini juga sebenarnya udah sempat kita lakukan ya di bahkan di tugas ya kemarin. Tambahkan image tekstur pada groundnya, pada bagian plane-nya, misalnya mau dikasih rumput atau apa, ininya ukurannya misalnya diperbesar. Terus image tekstur juga pada box dikasihin, terus pada sphere, terus pada cone, terus pada background-nya di sky-nya. Nah, tapi di sini teksturnya dia pakai gambar 360 atau kita nyebutnya kayak equirectangular image ya. Ini kita bisa. Jadi ini udah arahnya ke VR yang tipenya bukan virtual tour, tapi lebih ke dunia digital atau dunia VR-nya yang dibuat sendiri. Nah, kalian udah bisa nih sekarang main-main bikin sesuatu atau bikin apa di dunia VR kalian, nambahin teksturnya, bisa aksi maju mundur dan segala macamnya. Itu bisa kalian coba. Saya coba sedikit contohkan aja, misalnya untuk yang box ini kita tambahin src kayak gitu ya, mau nggak ya? Kalau ini dari source eksternal, meskipun ini tidak direkomendasikan ya. Kalau bisa pakai aset. Mana tadi? Nah, jadinya kayak gitu. Ini gambarnya kurang bagus, tinggal warnanya kurang bagus juga. Nah, gimana caranya biar bisa warnanya sesuai? Kalian boleh cari sendiri. Itu challenge juga deh buat minggu depan. Tidak tertulis, tapi kalau ada silakan. Jadi kalian bermain tekstur, terus ininya warnanya sesuai, dan gunakan juga pencahayaan sebagai kata kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena di sini kan untuk si pencahayaannya masih kurang bagus ya defaultnya. Bentar. Kalau kita cari di sini di bagian lighting entity-nya, mana sih lighting-nya? Nggak kelihatan ya. Oh ini nih di atas. Bukan sky entity. Oh nggak kelihatan nih. Oh ini garisnya.
di sini nih pantulan kotaknya, terus ini entity ininya. Kelihatan ya. Karena kebetulan langitnya warnanya seperti ini, jadi harusnya ada garis sih. Jadi sudut, nah ini nih, ini nih, di sini. Jadi sesuaikan lagi si pencahayaannya dan teksturnya biar sesuai, nggak gelap kayak gini. Selain pencahayaan juga ada beberapa parameter yang harus ditambahkan. Nanti kalian bisa cari ya. Untuk minggu depan yang mau tambahan lagi silahkan tuh di situ. Saya berikan challenge lagi dan sifatnya tidak wajib. Mekanismenya sama seperti ini. Bisa dikumpulkan di Adlink dan dipresentasikan. Pembuatan tekstur yang baik dan benar. Jadi biar gambarnya sesuai dengan tekstur yang diterapkan. Nah, bisa kalian lihat dari sini kita nggak usah repot kayak ngasih efek bahwa itu adalah sebuah tembok. Jadi tekstur bisa memanipulasi bentuk primitif entity yang kita buat. Jadi kita nggak usah repot-repot bikin atau kayak gimana, tinggal tambahin tekstur, selesai. Gitu ya. Silahkan kalian bermain dengan tekstur apapun yang kalian inginkan. Nah, nextnya, nah ini waktunya dikit lagi ya. Nextnya kalian teruskan juga sampai tuntas, tapi ini nggak usah dikumpulkan ya. Ini hanya hanya berupa saran saja. Silahkan kalian lanjutkan dengan tuntas sampai ke tahapan paling terakhir, biar kalian bisa explore juga si iframe itu dia bisa sampai sejauh apa. Contoh di sini, ini bagian inspektor kita sudah pernah coba dan tadi juga sempat dicontohkan. Bahkan ada animasi kayak gini-gininya ya, tuh. Kalian bisa tambahkan gimana caranya. Ada physical komponen, jadi dia kayak jatuh gitu ya, berat kayak gitu ya. Terus apalagi di sini, ini text geometry komponen, ini lebih kayak text edition nih, bisa kalian ubah sesuaikan. Terus tambahin text geometry komponennya di bagian value propertinya. Nah, kalau bisa kalian lihat, jadi fontnya segala macam bisa kalian tambahkan. Nah, jadi kayak gini. Bentukannya kayak gimana ya? Nah, kayak gini lah kurang lebih. Jadi text geometry, entity, text geometry, di sininya value-nya apa, fontnya apa, dan seterusnya. Ini fontnya diambil dari sini. Ininya dari source luar lagi, gitu ya. Dari font Optimer boldtext.json. Dan masih banyak lagi. Jadi kalian nggak monoton teksnya, bisa dibuat kayak gini. Itu kalau misalnya teksnya dia berupa 3 dimensi, ya dia langsung dibuat 3 dimensi. Gitu, jadi lebih mudah sih. Tinggal kalian cari source-nya aja yang sesuai dengan keinginan kalian. Tapi di sini yang perlu diperhatikan dia source-nya tuh JSON ya. Kalau dilihat, jadi bukan .ttf yang kayak gitu. Nggak bisa kebuka lagi di sini. Ya, kalian harus cari sumber yang lain lah. Oke, apalagi yang bisa kita pelajari dari sini? Terus ini elemen physical komponennya bisa kalian coba cek. Ntar saya tutup dulu yang nggak perlu dia. Nah, bisa kalian cek ya kayak gini ya. Lumayan agak rumit sih, panjang. Ada collision detection kayak gitu, collision connected kayak gitu juga. Cukup unik ya. Terus selain itu, nextnya lagi bisa belajar mengenai geometri komponen. Nah, geometri komponen itu ya yang lebih geometris ininya ya. Coba kita lihat ya, geometri komponen.
Lalu kita lihat hasil view result yang diinginkan ya kayak gimana. Masih ada nggak ya? Ada beberapa case belum ada sih. Kayaknya nggak nyambung sih kalau yang di situ. Bukan deh kayaknya. Bukan yang itu. Sphere ke entity. Oh, ya maksudnya bikin box tapi bukan pakai box tapi pakai entity yang berupa box kayak gitu-gitulah. Karena untuk dunia virtualnya itu kita tidak bisa menggunakan yang kayak box aja. Kadang-kadang ada beberapa yang harus random dan dibikin sendiri. Nah itu kita bisa memanfaatkan geometri komponen. Terus ke bawahnya lagi ini juga sama. Ini sedikit bermain dengan pencahayaan juga di situ yang bisa digeser kanan kiri. Kalian juga bisa ngecek kayak gini. Tambah light komponen, gabungan antara geometri komponen, material sama light komponen. Terus nextnya lagi ini bermain dengan particle system. Jadi di sini kita bisa nambahin kayak efek snow atau apa kayak gitu ya. Ini bisa, bahkan ini bisa bergerak-gerak seperti ini juga. Ada efek dan animasi. Itu bisa kalian coba di sini, propertinya, scale segala macam. Ini dia menggunakan registry, iframe registry. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Butuh kayak gini, kita pakai kayak gitu. Banyak. Kayak library lah atau package yang sudah dibuat oleh komunitasnya. Jadi kalian bisa pakai dan bisa kalian manfaatkan untuk berkreasi. Ini kok muncul deh. Kalian cek aja nih. Ada speech comment juga. Menarik sih kayaknya. Meskipun ini agak jadul juga kalau dari tahun rilisnya. Ada lip hand juga kayak gini bahkan bisa kita gunakan. Layouting kayak gini juga nih bisa nih. Dan masih banyak lagi. Efek ocean dan seterusnya. Banyak. Bisa kalian coba. Pencariannya juga banyak sini ya. Tinggal kalian cek aja. Ini masih loading nih, masih belum beres. Oke, terus nextnya lagi di chapter 10-nya ini bermain dengan JavaScript. Jadi lebih interaktif lagi, biar lebih mudah dan lebih enak untuk digunakan. Biasanya sih diambilnya dari tag-tagnya ya. Tag-tagnya diambil, terus di bagian ini juga masih hal yang sama sebenarnya. Cuman di sini clue-nya semakin sedikit ya, semakin semakin sulit juga untuk diberikan step by step-nya. Terus ini kamera sama kursor, bahkan di sini masuknya ke chapter 11. Jadi ketika kameranya diarahkan ke bagian tertentu, di sini video sphere-nya atau bagian sky-nya itu dirubah. Ada interaksi kursor bisa dibuat kayak gini. Ini kayak efek kalau misalnya kita mau loncat atau kayak gimana, itu juga bisa digunakan. Terus 3D model bisa ditambahkan ke sini nih. Yang sebelumnya sempat menggunakan iframe untuk augmented reality yang formatnya GLTF. Nah ini juga bisa, kalian bisa gunakan GLTF entity, masukin ke bagian asetnya, aset item, city model kayak gini. Terus di sini tambahin tag-nya, masuk ke bagian A-strip GLTF model. Di bagian SRC ini masukin ini. Untuk view result-nya bisa lihat kayak gini nanti hasil akhirnya. Jadi kalian bisa pelajari dari hasil yang diinginkan kayak gitulah. Nah, kayak gini. Nih bayangin ini objek 3 dimensi nih. Jadi kita bisa nge-explore. Kebetulan aja udah dibuatin. Kita kesana sini. Dan kalau yang belakang ini sebenarnya ini bukan objek 3 dimensi. Objek 3 dimensi hanya sebagai ke daerah, ke titik tertentu saja. Cuma memang cukup panjang. Ya.
Dan bikin yang kayak gini nggak mudah, lumayan juga. Kalau kalian misalnya punya referensi yang bisa kalian ini, ya silahkan gitu. Ini udah ada sih, tinggal dipakai. Jadi kalau mau bikin dunia virtualnya, mau diinin silahkan, bisa kalian manfaatkan. Lanjut lagi ke bagian berikutnya, ini ada sedikit animasi, bahkan di sini kayak ada animasi yang bergerak seperti kapal, burung atau kayak gimana, bisa tambahkan. Dan bisa juga menambahkan 3D model yang kita buat gitu, diupload ke Rawgit kayak gitu, salah satu alternatifnya. Terus di sini chapter 13 main controlling, di sini ada hand control komponen. Kalau yang menggunakan kontrol ya joystick itu kalian bisa manfaatkan, bisa seperti ini. Tapi kalau hanya kamera kayaknya nggak bisa. Terus bahkan bisa kayak gini nih, kita arahkan ini nunjuk kemana, nunjuk ke kanan, ke kiri, seterusnya. Ini udah interaksi gaming banget sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah sampai sini, ya modal dasar kalian untuk menggunakan virtual reality untuk dunia entertainment itu udah semakin bagus lagi. Nah, kalau misalnya sudah dicoba dan dirasa kalian sudah memahami dengan baik, bisa dikatakan ya kalian sebetulnya sudah memegang basic atau gambaran secara umum apa saja yang bisa dilakukan si A-frame di virtual reality gitu. Harapannya kalian coba, kalian pelajari gimana caranya segala macam, cari referensi tutorial juga. Kalau misalnya bisa terpenuhi, berarti kalian sudah mengeksplor dengan sangat baik si virtual reality dengan A-frame ini. Itu aja sih. Jadi ke depannya saya juga akan coba untuk memberikan sampel ya. Tapi kayaknya setelah pertemuan ini selesai, karena besok masih ada beberapa kelas lagi. Jadi ditunggu saja. Dan jangan lupa nanti pertemuan 12 ada tugas wajib. Jadi kalian harus mengumpulkan lagi. Bagi yang tidak mengumpulkan di tugas 1, ini kesempatan untuk ngumpulin tugas di pertemuan 12. Kalau nggak ngumpulin lagi, berarti nilai tugasnya masih dianggap kosong, gitu ya. Segitu aja mungkin ya pertemuan kali ini. Untuk absennya tadi sudah saya screenshot ketika full jumlah 50 orangan, jadi nggak usah di share QR code juga. Barangkali saya cukupkan saja sekian. Untuk shortcode-nya nanti saya kirim di ini ya, kirim di Airlink. Nanti akan saya share untuk yang rotation, position, tekstur yang tadi. Jangan lupa, silahkan kalau yang mau coba untuk tugas non wajibnya lagi bermain dengan tekstur, tapi dengan gambar yang realistis. Atau tadi kan gambarnya agak sedikit biru-biru kayak gitu ya. Gimana caranya dibikin gambar yang sesuai dengan komponennya. Itu aja. Gimana Jam? Ya silahkan Jam gimana? Bapak ingin bertanya Pak, untuk tugas opsionalnya itu kita mengganti gambarnya Pak? Menambahkan tekstur ke entity atau elemen primitif kayak kotak, lingkaran, terus silinder kayak gitu ya. Baik Pak. Tapi dengan warna yang benar gitu. Tadi kan warnanya agak sedikit abu-abu gitu tuh. Coba dibenerin gimana. Gitu aja sih. Untuk jumlahnya berapa, 1 juga cukup. Lebih dari itu lebih bagus gitu ya. Saya sih lebih ke pengen merangsang ininya aja sih. Gimana caranya biar kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan klasik yang tadi sempat saya contohkan. Ininya kok belum benar, apa yang harus dilakukan, kayak gitu-gitu sih ya. Itu aja. Kayak yang abu tadi Pak yang dijelasin, yang tadi kan saya warnanya dari sananya warnanya harusnya kan merah bata ya, tapi di situ masih abu-abu tuh. Bahkan di contoh yang saya kirimkan juga masih sama tuh. Gimana caranya biar jadi benar lagi. Kalian mau ambil tekstur yang lain juga silahkan. Intinya teksturnya sesuai dengan source gambar aslinya atau yang realnya. Kalau memang itu misalnya berupa batu, ya berarti warna batunya kayak gimana gitu ya.
coba perhatikan juga dari sisi pencahayaan, biasanya itu sangat mempengaruhi. Karena dianggap gelap jadi nggak nempel, jadi harus diimbangi gitu. Coba lihat-lihat clue-nya ya, itu aja. Oke, mudah-mudahan cukup, dan kalau ada yang tidak dimengerti kalian coba explore, dan kalau ada yang nggak hadir ditanyakan ada tugas enggak, tugas tidak wajib, jawab aja ada gitu ya, tambahin tekstur yang ya berasal dari shortcode yang nanti di-share gitu. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, diharapkan kalian banyak mencoba lagi ke depannya. Terima kasih juga yang sudah mengumpulkan, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Oh ya, ya udah masuk juga kok. Lah kalau udah nggak dari Edlink dari mana, Ihsan? Saya juga agak bingung nih. Oke, ya udah. Nanti saya akan cek lagi. Ke teman Pak tadi. Nah, ini juga nanti ke teman-teman hati-hati ya. Coba jangan memberikan share Google Meet kayak gitu, karena kalau misalnya dari Edlink-nya nggak ada, takutnya nggak terdaftar atau kayak gimana, saya kurang paham juga. Tapi yang pastinya kalau ada gangguan di Edlink, segera dikomunikasikan ke Pustatin atau ke bagian tim gesit biar segera diselesaikan gitu, karena itu krusial ya. Ada beberapa yang mengalami tersebut di beberapa minggu ke belakang setelah UTS. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.